Pada pagi hari, di sekolah Yayasan Putra Bangsa, guru tengah meluapkan amarah kepada murid-muridnya, berteriak terus-menerus kepada murid-muridnya dan baru berhenti ketika semua murid-murid sudah berkumpul di dalam kelas. Lalu, dia menatap kepada muridnya satu demi satu. Siapa di antara kalian yang buang air kecil sambil berdiri? Emang sejak kapan kalian buang air kecil sambil berdiri? Sejak kecil. Kalau begitu artinya kalian menyalahi aturan di sekolah ini. Apa bunyi aturan di sekolah ini mengenai buang air kecil? Maaf Bu Guru, tetapi setahu saya tidak ada aturan seperti itu di sekolah kita. Yang ada hanyalah aturan untuk menjaga kebersihan Bu Guru. Jaga kebersihan, itu artinya aturan ini berlaku di segala perkara. Mau kalian buang air kecil ataupun buang air besar, paham gak? Sekarang lihat WC dan tembok kamar mandi. Hitamnya, kotornya, begitu cara kalian jaga kebersihan dengan mengotorinya. Ini karena kalian buang air kecil sambil berdiri. Ada apa Kak Bayan? Hanya kamu yang dari tadi tidak mengangkat tangan. Apakah kamu buang air kecil sambil jongkok? Atau mungkin sambil tiduran? Maaf Bu Guru, saya membuang air kecil sambil jongkok. Saya sudah terbiasa sejak saya kecil. Buang air kecil sambil berdiri bukan saja melanggar aturan sekolah, tetapi melanggar aturan semboyan sekolah kita yang bunyinya jongkoklah ketika membuang air kecil atau membuang air besar agar kotoran tidak berceceran. Nah, bagus banget Kak Bayan. Kamu ini cerdas sekali. Coba apalagi yang kamu tahu mengenai buang air kecil. Ayo diutarakan biar semua teman-teman kamu di sini tuh mendengar. Yang keluar saat buang air kecil itu air. Kalau darah, itu pertandanya sakit. Segeralah ke dokter. Wah, keren banget. Ayo apalagi Kak Bayan? Kalau sering buang air kecil, namanya beser. Kalau susah mungkin sedang sakit, periksalah ke dokter. Karena buang air kecil mempunyai sifat alamiah, harus cepat dikeluarkan. Berarti mulai sekarang semua murid-murid harus mematuhi peraturan dan juga semboyan-semboyan yang ada di sekolah ini. Untuk kalian yang melanggar akan terkena hukuman pukul tongkat 7 kali. Sekarang kalian harus membersihkan WC dan juga kamar mandi kecuali Kak Bayan. Pelajaran mengenai buang air kecil sampai di sini. Nah, sekarang tahu kan siapa biang keladi perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan Kak Bayan sendiri. Paham kan mengapa ia berbuat demikian? Kak Bayan tidak ingin rahasianya terbuka, ya kan? Mana mungkin seorang perempuan sanggup buang air kecil sambil berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawannya memergoki, bagaimana? Kan mereka bisa curiga. Kak Bayan pun berpikir keras mencari akal. Bagaimana buang air kecil sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu diambilnya tinta bak dan disiramkan ke tembok-tembok WC. Tuh, jadi kotor kan? Kak Bayan berhasil. Cendekiawan sekali anak itu. Selanjutnya, ada apa ini? Adegan apa? Oh iya, adegan pasar malam. Terang bulan, terang di kali. Buaya timbul disangkanya mati. Malam ini kita jumpa lagi dalam lakon cinta kisah sejati. Pohon-pohon dikasih dupa, daunnya rimbun kuat akarnya. Ini lakon cinta kasih dari Eropa, asmara Romeo pada Julietnya. Juliet, kau ibarat bunga mawar ataupun kenang. Kalau ia harum, nama tak lagi penting adanya. Juliet, kau ibarat bunga, berganti sejuta kali pun. Jika kau Juliet yang ku kenal, kau tetaplah yang ku cinta. Romeo. Stop. Tunggu dulu. Jangan dilanjutkan dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton, malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka komedi, tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat? Lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin jadi komedi. Ya, mulai. Let's go. Romeo dan Juliet Dunia baru, berlomba-lomba bergerak maju, Romeo dan Juliet, bermerek baru, maju dan mundur. tergantung situ. Luar biasa. Sekarang giliran Roro Mendut dan Prono Citro. Rokok, rokoknya mas, semua ada.
Panjang, pendek, kecil, besar, asam, manis, legit. Rasa baru juga ada, rasa coklat, jeruk, apel, dan tomat. Boleh, Mbak Yu. Yang rasa bawang ada? Udah ada, kok mau lagi? Mau ditaruh di mana? Nih, ada kaki saya. Nih, aku kasih 2 kecil, 1 panjang. Kasih. Adipati Wiraguna. No nikotin, no nikotin, no nikotin. Woi! Rupanya, kisah cinta Prono Citro dan Roro Mendut tak lebih sebagai perang nikotin. Maka, waktu Wiraguna menang, merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Jadi, begitu Prono Citro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam, pajak negara berkurang pemasukannya, kesehatan warga bertambah maju. Tapi, para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat. Dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu. Repot. Melarang dan larangan bisa panjang resikonya. Jangan itu, jangan ini, harus bagaimana lagi. Ibarat gedung bagus, megah nan juga indah, tapi tak punya pintu dan tak punya jendela. Kekal dan abadikah cinta Romeo dan Juliet? Hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Kesetiaan Romeo pada Juliet, begitu juga sebaliknya. Abadi sampai sekarang. Alangkah baiknya kita berdua juga seperti itu. Apa katamu? Jika kakak menjadi Romeo, aku akan menjadi Juliet. Kamu ini bagaimana? Kita berdua sama-sama lelaki. Gila apa? Kita ini orang normal. Kita berdua bagaikan alu dan lumping yang harus dicari. Kakak benar, tapi juga salah. Aku tidak perlu mencari rupa lagi, karena sudah punya. Ya, kamu memang orang kaya. Orang tuamu sudah menenangkan kamu sejak kecil. Bagaimana dengan aku? Gak ada yang mau sama pria miskin seperti aku. Aku harus mencari kekayaan supaya aku bisa menikahi calon istri yang kumohon. Kekayaan tidak perlu untuk seorang wanita, yang penting itu hatinya bersih, jujur, dan bekerja keras. Aku melihat semua itu ada di kakak. Mungkin wanita ada yang ingin mendampingi kakak. Mudah-mudahan. Sekarang marilah kita pergi. Kemana? Mencari numpang. Push. Merah dicampur kuning, Jadi warna jingga, putih dicampur hitam, jadi abu muda. Burung berpasangan, laut banyak asinnya, manusia berjodohan, keong ada rumahnya. Bagai lidah dan rasa, bagai pohon dan tanah, bagai bulan dan matahari, sampai kabayan duet serasi. Tali persahabatan tersimpan abadi sepanjang zaman di bumi atau langit. dilukai, Bangkit lagi, digencet, dihajar, tetap tegar, dikucilkan, dibuang, disiksa. makin kuat perkasa. Jangan lupa itu watak utama. Demikian kisah si Kabayan. Ia adalah anak yang cerdas. Tapi di samping itu ada pelajaran yang dapat kita ambil. Bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga kebersihan sekolah.
kamera. Action. Bombastic side eye. Merah, rolling, and smackdown. Demikian, kok lu tahu sih Dam? Smack my ass like the drum. Udah. Ya jam 7 malam. SCTV jangan lupa. Sama ini RCTI. Produser